Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas ya teman-teman yang baru melihat channel ini. Saya butuh support dan dukungannya. Jangan lupa klik subscribe dan like ya di setiap video karena sekarang sudah masuk ke part 19. Nah teman-teman tadi telah sekilas berlalu soal yang akan kita bahas. Pada kesempatan ini ada 6 soal, sisihkan waktu kurang lebih 5 menit ya teman-teman untuk mengerjakan supaya teman-teman dapat mengetahui salah benar dan kita akan diskusi selanjutnya. Oke ya teman-teman, untuk itu sebelum kita mulai saya ucapkan banyak selamat buat teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi. Berarti sekarang sedang menuju ke tahap SKD CPNS ya. Jadi teman-teman waktunya untuk mempersiapkan diri dengan banyak-banyak belajar ya, membahas soal tryout dan latihan-latihan ya, termasuk teman-teman ikuti channel Jawara Kelas, akan saya update terus soal-soal terbaru untuk persiapan SKD CPNS 2024. Nah teman-teman, untuk kesempatan pada hari ini itu saya akan membahas TWK lagi ya, tes wawasan kebangsaan, dengan tema atau materinya itu nasionalisme ya. Nah ini nasionalisme juga sering naik bahkan sampai 5 nomor ya dari 35 nomor yang disiapkan untuk TWK. Nah teman-teman, tidak berlama-lama kita langsung saja membahas soal TWK nasionalisme. Oke, nomor 1 ya teman-teman, kita baca sama-sama. Nasionalisme India adalah sebuah istilah yang mengacu pada perasaan kebangsaan yang dimiliki oleh orang-orang India yang tinggal di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nasionalisme Indis juga berpengaruh terhadap tumbuhnya nasionalisme Indonesia, karena banyak tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari kalangan India seperti Muhammad Hatta, Muhammad Husni Tamrin, Cipto Mangunkusumo. Salah satu faktor yang memicu munculnya nasionalisme Indis. Nah, apa yang menjadi pemicu munculnya nasionalisme Indis? Baik teman-teman, sebelum kita bahas optionnya, kita lihat dulu sekilas materi ya teman-teman. Silahkan teman-teman bagi yang ingin men-screenshot ya. Nah, silakan. Oke. Nah, di sini kita lihat pengertian dari eh, nasionalisme ya, teman-teman di sini ya. Itu pengertiannya itu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri ya. Kemudian paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib ya, persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara ya teman-teman. Oke, nah itu silakan teman-teman melihat. Jadi kita tidak terlalu membahas materinya, kita hanya mencari, melihat yang kita gunakan ya untuk kesempatan kali ini. Silakan teman-teman nanti menelaah. Nah kemudian ada beberapa materi lagi di selanjutnya ini, silakan teman-teman kalau ingin screenshot ya. Oke, kemudian soal materi berikutnya lagi ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke ini ya, option tadi. Kita mulai dari option A ya. A. Adanya diskriminasi rasial dari pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang India. Oke, kita simpan. B. Adanya gerakan nasionalisme India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Jawaharlal Nehru. Maaf ya teman-teman. Kemudian C. Adanya politik etis yang dicanangkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901. D. Adanya pengaruh dari organisasi pergerakan Islam seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah. E. Adanya kesadaran dan persamaan nasib dan tujuan dengan orang-orang pribumi. Nah, di sini berarti kita fokusnya yang terjadi di Hindia Belanda ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, option yang membahas itu kita lihat dulu. Kita mulai dari option B ya. Di sini tentang Mahatma Gandhi ya, berarti ini yang terjadi di India ya, Jawaharlal Nehru, berarti kurang tepat. Kemudian C ini tentang politik etis yang dicanangkan oleh Ratu Wilhelmina
pada tahun 1901. Berarti ini tentang politik dari Ratu Helmina, berarti tidak nyambung dari nasionalisme Indis. Kemudian D, adanya pengaruh dari organisasi pergerakan Islam seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Ini juga tentang keislaman ya teman-teman, maksudnya asal usul dari pengaruh Islam di Indonesia. Kemudian E, adanya kesadaran akan persamaan nasib dan tujuan dengan orang-orang pribumi. Nah, ini juga kurang tepat ya. Nah, yang berhubungan yang langsung ya, karena kenapa nasionalisme Indis atau nasionalisme India itu tumbuh, dikarenakan ini ya teman-teman, adanya diskriminasi rasial dari pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang India, sehingga mereka bersatu karena memiliki rasa senasib, sepenanggungan dan seperjuangan ya, itu ingin memperjuangkan juga hak-hak kepentingan dia itu sebagai seorang atau kelompok Indis dari India. Jadi diskriminasi itu terjadi, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah alfa ya teman-teman. Oke. Kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, soal nomor 2. Nasionalisme sebagai suatu identitas sosial tidak berarti sebagai suatu upaya penyeragaman para anggotanya. Setiap anggota dibebaskan memilih posisi dan porsinya sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dan tidak membahayakan keutuhan kelompok. Nasionalisme juga menghargai keberagaman dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan yang tidak sesuai adalah, berarti ini pernyataan yang tidak sesuai teman-teman. Kita lihat option A. Karena di sini dia bilang nasionalisme, nah kita garis bawah ya. Nasionalisme juga menghargai keberagaman dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan tidak sesuai ya, berarti yang tidak sesuai. Karena nasionalisme adalah suatu identitas sosial, tidak berarti sebagai upaya penyeragaman para anggotanya ya. Tapi setiap anggota dibebaskan memilih posisi dan porsinya sendiri. Oke, kita lihat option ya, teman-teman. A. Nasionalisme mengajarkan kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Ini betul ya teman-teman. Maksudnya ini jawaban positif, berarti ini kita anggap salah ya. Karena kita cari yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas. Kemudian B, nasionalisme mengajarkan kita ya untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia serta demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Nah, ini juga pernyataannya betul, berarti kita anggap salah. Kemudian C ya, nasionalisme mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk diskriminasi, intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga pernyataan positif, berarti kita anggap salah ya teman-teman. Kemudian soal option terakhir, nasionalisme mengajarkan kita untuk menutup diri dari pengaruh globalisasi dan modernisasi yang dapat mengancam identitas bangsa. Inilah yang kurang tepat, karena nasionalisme sesungguhnya itu adalah keterbukaan ya, untuk saling menguatkan dalam menuju persamaan dalam menata kehidupan ke depan ya. Berarti kalaupun globalisasi masuk ke Indonesia, itu kita bisa tangkas atau tangkis dengan nasionalisme kita yang telah kita bangun bersama ya. Bukan berarti kita tolak secara tertutup. Sudah tidak ada lagi jalan, itu tidak boleh ya teman-teman. Berarti ini jawabannya. Oh, maksudnya ini teman-teman, maaf. Maksudnya ini yang benar ya, berarti ini salah. Nah, ini yang pernyataan salahnya, berarti ini yang benarnya yang kita pilih. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal nomor 3, untuk dapat mengantisipasi dampak negatif ya globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme, maka harus dilakukan upaya jangka panjang dengan cara sebagai berikut kecuali. Jadi ini untuk mengantisipasi ya dampak negatif dari globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Oke, kita lihat saja ya yang berarti yang kecuali itu berarti yang salah ya, teman-teman. Oke, kita lihat option A. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Nah, ini benar ini ya. Berarti bukan jawaban yang kita cari, karena kita cari yang negatif berarti ya.
Kemudian B, memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa ya secara berlebihan. Nah, ini adalah kata berlebihan ya, teman-teman. Nah, primordialisme ya, itu mengagung-agungkan, terlalu meninggi-ninggikan kesukuan kita, kebangsaan kita, itu tidak boleh ya, teman-teman. Oke, C, selektif terhadap pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Nah, ini pernyataan yang positif ya, teman-teman, berarti bukan. Kemudian D, mewujudkan supremasi hukum. Nah, ini juga pernyataan positif, berarti bukan yang kita cari. E, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti yang sebenar-benarnya. Ini juga pernyataan yang positif. Maka yang bisa yang tidak dapat ya mempengaruhi masuknya dampak negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme adalah itu B ya, teman-teman. Jawabannya itu memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa secara berlebihan. Jadi kalau kita kembali ke persamaan tadi ya, teman-teman. Nah ini, nah maksudnya ini, sikap yang menentang nasionalisme lebih mementingkan kepribadian pribadi, lebih mementingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan sendiri, atau primordialisme. Nah ini tidak boleh ya, teman-teman. Ini sikap yang menentang nasionalisme. Oke, kita lanjut saja langsung ke nomor berikutnya ya. Nomor 4. Paham nasionalisme menunjukkan bahwa suatu proses politik yang sangat berperan adalah warga negaranya. Jadi rakyat merupakan komponen yang sangat penting dan paling berperan dalam tatanan sistem negara. Disebut, nah ini kalau ini seperti ini berarti pengertian ya, teman-teman. Ada nasionalisme, nasionalis etnis, romantik, nasionalis kewarganegaraan, liberalis, dan nasionalis humanisnya. Kita kembali ke materi yang tadi ya. Nah, di sini ada pengertian. Nah, ini. Yang kita cek berarti nasionalisme apa? Apa tadi ya? Nasionalisme kewarganegaraan itu, kewarganegaraan atau nasionalisme sipil merupakan sejenis nasionalisme di mana negara kemudian memperoleh suatu kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyat atau kehendak rakyat atau perwakilan politik. Nah, kalau kita cek tadi ini berarti paham nasionalisme yang menunjukkan bahwa suatu proses politik yang sangat berperan adalah warga negaranya. Berarti ini adalah pengertian dari nasionalis kewarga negaraan ya, teman-teman ini. Nah, kita lihat lagi di sini yang ada itu nasionalisme romantik, budaya dan kenegaraan. Sisanya agama ada. Nah, sisanya itu tidak ada ya, teman-teman. Berarti romantik ada, humanis tidak ada, liberalis tidak ada, etnis juga tidak ada. Yang ada itu adalah agama ya, teman-teman. Agama, budaya, romantik, kewarganegaraan, dan kenegaraan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C ya, teman-teman. Ini hanya pengertian yang harus kita kadang-kadang ingat atau hafal ya. Oke, kita ke soal berikutnya, itu soal nomor 5. Kebanggaan terhadap identitas bangsa adalah salah satu unsur penting dari nasionalisme. Kebanggaan tersebut dapat mendorong rakyat untuk mencintai, menghormati, dan berkontribusi bagi tanah air, bangsa, dan negara. Namun kebanggaan tersebut tidak bisa muncul dengan sendirinya, tapi harus dibangun dan dipertahankan melalui berbagai cara. Dari pilihan berikut, manakah yang bukan termasuk cara untuk membangun dan mempertahankan kebanggaan terhadap identitas bangsa? Berarti kita cari yang negatif saja langsung, teman-teman ya. A. Mempelajari dan melestarikan warisan budaya bangsa seperti bahasa, seni, adat, dan tradisi. Nah, ini bagus ya, ini pernyataan positif. Ini berarti, maksudnya ini bukan yang kita cari ini ya, salah. Kemudian bagian B, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ini juga pernyataan positif ya, berarti kurang tepat. Kemudian kita lanjut. C. Menjaga dan meningkatkan hubungan harmonis antar warga negara yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Ini juga pernyataan positif ya, berarti salah lagi ya, teman-teman. Kemudian
mengkritik dan mengecam pemerintah yang dianggap gagal atau korup dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini apakah bagian dari mengembangkan identitas bangsa, yaitu mencintai, menghormati, dan berkontribusi bagi tanah air, bangsa, dan negara? Nah, kita simpan. Kita lihat lagi bagian E ya teman-teman. Menciptakan dan menyebarkan karya-karya yang menggambarkan keindahan dan kekayaan Indonesia. Nah, ini juga kurang tepat karena ini pernyataan yang positif, karena yang kita cari itu adalah manakah yang bukan termasuk cara membangun dan mempertahankan kebanggaan terhadap identitas. Jadi identitas itu berarti identik tadi ya teman-teman, identik yang pernyataan di atas ini, yaitu identitas bangsa. Nah, salah satu unsur penting dari nasionalisme yaitu kebanggaan terhadap mencintai, menghormati, berkontribusi bagi tanah air, bangsa, dan negara ya. Berarti karya-karya ya, atau warisan budaya, atau peninggalan, atau kreasi kita yang kita bangga-banggakan yang bernuansa Nusantara atau Indonesia, lalu kita kembangkan keluar, promosikan, itu bagian dari membanggakan identitas bangsa. Nah, yang salah di sini adalah ini ya teman-teman, yang kurang tepat atau yang berarti yang benar di sini. Jawabannya itu mengkritik dan mengecam pemerintah yang dianggap gagal atau korup dalam menjalankan tugasnya. Nah, walaupun ini tindakan sebenarnya benar, tapi tetap Indonesia itu adalah negara hukum yang punya konstitusi, yang bagaimana kalau misalnya ada hal yang melanggar, itu biarkan konstitusi yang menjalankan, hukum yang menjalankan. Kita itu hanya menjalankan tugas sebagai warga negara, salah satunya itu berkarya. Tetap kita bisa mengkritik, tetapi yang menggerakkan hukum atau supremasi hukum atau tatanan hukum itu adalah konstitusi ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya, itu soal 6 atau yang terakhir ya, nomor 6. Nasionalisme seharusnya menjadi landasan bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berdemokrasi. Namun pada masa Orde Baru, nasionalisme disalahgunakan oleh para elit untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan mereka. Nasionalisme dijadikan alat untuk menekan dan menipu rakyat yang menginginkan perubahan. Dari pilihan berikut, manakah yang termasuk contoh penyalahgunaan nasionalisme oleh Orde Baru? Jadi, penyalahgunaan nasionalisme pada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru itu dikenal dengan zaman Soeharto ya, selama 32 tahun yang mengkengkang atau menutup akses informasi, mengeluarkan pendapat, bersuara atau berkelompok atau berkumpul mengeluarkan ide. Itu salah satu hal negatif di masa Orde Baru. Berarti yang berhubungan dengan itu ya teman-teman, kita cek. A. Mengeluarkan undang-undang pokok agraria yang mengatur tentang hak rakyat atas tanah. Ini kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian B. Membentuk badan koordinasi intelijen negara yang bertugas mengawasi dan menindak aktivis anti pemerintah. Ini juga di zaman ini bukan ya teman-teman, di zaman Orde Baru. Kemudian C. Membangun monumen-monumen nasional seperti Monas, Tugu Proklamasi, dan patung Garuda Wisnu Kencana. Ini juga bukan bagian dari penyalahgunaan nasionalisme. Kemudian kita lanjut D. Mengadakan pemilu yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan netral. Nah, ini juga bukan, karena ini adalah hal yang positif di zaman sekarang. Kemudian E ya, yang terakhir, menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan yang menghapus kebebasan berpendapat. Nah, ini yang identik dengan Orde Baru ya teman-teman, yaitu menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan yang menghapus kebebasan berpendapat. Nah, inilah yang benar ya, jawabannya itu error, karena pada saat itu berkumpul, berkelompok, mengeluarkan pendapat, gagasan, ide itu dianggap dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ya. Makanya itu dianggap terlarang ya pada zaman itu untuk membentuk organisasi.
Nah, kalaupun bikin organisasi harus berdasarkan Pancasila. Nah, berarti kalau Pancasila itu berarti harus patuh dengan pemerintah. Nah, itu yang dibungkam ya pada saat itu. Nah, jawabannya adalah E. Oke, teman-teman, ini adalah soal terakhir. Sampai ketemu lagi di soal-soal berikutnya. Saya doakan teman-teman tetap semangat dalam mempersiapkan menuju SKD CPNS 2024. Dan saya doakan semua nanti ketika tes, semua insya Allah lulus. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, klik subscribe dan like ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.